Katanya sampai malam Ian terus kepikiran semua hal yang dialami sejak pagi tadi. Rasa sedihnya akibat kematian sang masih ada, ditambah dengan tangannya yang sudah sekarang yang berada di kamar Taeyong untuk sementara. Minky akan dikunci di kamarnya agar bocah itu tidak banyak bertanya tentang kejadian ini. Taeyong agak khawatir dengan tatapan kosong Ian pada makanan yang tersaji di nampan. Ian lebih memilih mengotak-ngatik makanannya dengan sendok daripada memasukkan makanan itu ke mulutnya. 15 menit kemudian Ian meletakkan sendoknya. Saat itu juga Taeyong yang tadinya duduk di sofa berjalan mendekati ranjang. Sudah, tanya Taeyong itu lembut. Ian mengangguk sebagai jawaban. Setelah Taeyong menyingkirkan nampan dari ranjang dan menaruhnya di atas laci, pria dengan umur kepala 3 itu menatap maniknya lembut. Entah sudah berapa kali Ian menangis karena kebodohannya saat Taeyong melirik ke arah perut Ian yang kini sudah mengandung dagingnya. Taeyong masih merasa bersalah. Taeyong mengacak bibir Ian ringan sebanyak 3 kali, membuat Ian seperti tersengat aliran listrik. Tapi dia masih tetap diam, hanya jantungnya yang kini berdetak seperti akan lepas dari dadanya. Taeyong mendorong Ian secara lembut ke ranjang. Dia mengajak Ian lagi, kali ini sedikit lama. Taeyong mengumpat dalam hati. Kenapa? Karena pelan Ian mulai membalas. Dengan menggaram, Taeyong menahan tengkuk Ian untuk memperdalam mereka. Bahkan posisinya saat ini adalah setengah tangan Taeyong kapal sudah berada di dalam dan mulai merambat naik. Apakah akan terjadi lagi? Batin Ian, dia merasa jantungnya berdetak jauh lebih kencang dan Ian sadar jika ada sesuatu yang mulai. Taeyong sudah berdiri. Taeyong semakin merapatkan dirinya. Sekarang Taeyong kuat. Ian bahkan tangannya yang lain sudah, walaupun dari luar, menggoda benda lembut, membuat Ian melengket. Taeyong kembali mulai kehilangan logikanya, sama seperti biasa. Mendengar Ian menjerit kesakitan, Taeyong langsung mengangkat wajahnya. Beberapa detik kemudian, Taeyong langsung bangun dengan sigap. Napasnya memburu dan matanya memancarkan gairah yang sama sekali belum terpuaskan. Lalu dia mengingat sesuatu. Ia sedang ambil anaknya. Bagaimana bisa dia melakukan hubungan dengan Ian? Bagaimana jika kontrol kendalinya makin lepas sehingga menimbulkan siksaan bagi Ian? Buru-buru dia menggeleng dia bangkit dan membenarkan posisi tidurnya. Tidurlah, ujar Taeyong singkat sebelum meninggalkan Ian sendirian di kamar besar itu. Ian masih terkejut karena Taeyong tiba-tiba pergi begitu saja. Sepeninggalan Taeyong, Ian kembali merenung dan membelalak, dan dia sadar bahwa dia tadi berteriak sehingga Taeyong menghentikan semuanya. Ian mulai merasa bersalah tanpa alasan. Dia bangkit dari ranjang berukuran itu masih dengan kondisi kakinya yang masih sulit berjalan normal. Ian pun menyusul Taeyong. Taeyong kini sedang mengambil jarisan-jarisan, pergilah dan cari satu wanita untukku, aku tunggu di hotel biasa sekarang, perintah Taeyong yang bisa didengar oleh telinga Ian yang baru berhasil keluar dari kamarnya. Tepat saat Taeyong membalikkan tubuhnya, dadanya seperti dilempari bom. Seketika wajah pucat Ian yang menatapnya nanar. Kedua tangan perempuan itu meremas pijamannya dengan mata mulai berkaca-kaca, seakan menggambarkan kesakitan yang jelas. Selama beberapa detik, Ian berbalik untuk kembali ke kamar, namun langkah pelannya tertahan sesaat. Take care, Mr. Kim, jangan mengebut di jalan ini, sudah malam, ujar Ian lagi tanpa berbalik. Di sinilah Taeyong sekarang di sebuah suite room salah satu hotel mewah di Washington. Taeyong tidur terlentang di ranjang dengan rambutnya berantakan. Dua kancing piyamanya sudah
Mata Lang Taeyong memandang lurus ke atas, menatap langit-langit kamar itu lekat seperti tengah mencari sesuatu. Pintu kamar terbuka, memunculkan seorang dengan Wen di tangan kirinya. Taeyong masih memejamkan matanya, mencoba mengabaikan derap langkah yang semakin mendekat ke arahnya. Aku tak berselera, jawab Taeyong dengan suara beratnya. Saat itu juga Jason sedikit menarik sudut bibirnya untuk pertama kali. Taeyong mengusir wanita yang sudah dibayar. Wanita tadi masih di lobi jika master menginginkannya kembali. Untukmu saja, jawab Taeyong pelan. Dia sibuk meremas kepalanya yang merasa pening. Sejak kapan aku bermain dengan master? Semua hidupku aku dedikasikan hanya untuk mengabdi padamu. Hening berapa saat sampai Jason teringat kejadian di mansion tadi sebelum dia keluar lebih dulu. Apa ini ada hubungannya dengan Chung Yen? Tanyanya liseng namun mendapat anggukan kuat oleh Taeyong. Bagaimana aku bisa melakukannya saat kepalaku hanya dipenuhi bayangan gadis dengan wajah pucat seperti mayat itu membelakangiku dengan berkata, "Dekir Mr. Kim, jangan mengebut di jalan, ini sudah malam." Dia akan mendengarku menyuruhmu mencarikan wanita. Witar. Taeyong nafasnya memburu ketika mengatakan itu dengan suara berat. Jika jadi dirimu pun aku sepertinya akan melakukan yang sama, ujar Jackson. Sekarang dia ikut duduk di samping Taeyong. Kalau begitu biarkan dia menginap di apartemenku saja. Kau gila, dia sedang mengandung manusia dan itu anakku. Bagaimana jika ada sesuatu yang terjadi? Desis Taeyong yang melirik Jason dengan tatapan galak. Jason merasa dia seakan salah bicara. Dia bicara demikian untuk memberi Yen ruang istirahat tanpa perlu meladeni Taeyong jika sewaktu-waktu pria itu mulai hilang kendali seperti malam ini. Tapi dalam kamus masternya itu adalah Taeyong selalu benar, dan jika Taeyong salah, kembali kalimat awal. Aku selalu membuatnya terluka, bahkan ketika aku menyakiti diriku sendiri. Dia menangis dan aku membenci itu. Dari Taeyong sendu, aku benci melihat dia menangis, tapi alasannya menangis adalah aku. Bagaimana ini, Jackson? You love her? Taeyong langsung menoleh. Aku mencintainya, tapi aku sadar jika dia bersamaku, maka yang ditatapnya hanyalah rasa sakit. Tapi aku sama sekali tidak rela jika dia menjauh dari. Cintamu memang sangat menakutkan, Master Richard. Jason seraya menatap dinding itu kosong. Rosie yang sempat memegang hati Taeyong pun menanggung banyak penderitaan ketika dia masih hidup dulu. Pernikahanku membayangkan betapa mengerikannya jadi diriku. Dia memejamkan matanya lelah. Aku tak mau jadi kau, Master. Jason bergidik. Dia lebih baik menghisap stella jeruk satu lusin daripada hidup seperti Taeyong. Yen bangkit dari posisinya, entah kenapa satu hal di pikirannya sekarang adalah dia harus mengunjungi Mark sebelum dia pulang ke Seoul. Dia pun membersihkan diri dan memakai salah satu baju di lemari yang dibelikan Taeyong. Lalu membersihkan diri yang dari ke arah kamar Mingi. Bocah itu masih dikurung dan tidak boleh keluar. Mengingat beberapa maid yang keluar masuk selalu membuka tutup kuncinya. Akhirnya Ian turun ke bawah menyapa beberapa maid yang sibuk membersihkan rumah, sedangkan dia duduk di sofa, setidaknya menunggu kepulangan sang tuan rumah dan berpamitan. Pemandangan wajah Ian yang nampak mengenaskan sekarang makin menambah penyesalan dalam benak Taeyong, tapi dia masih belum bersuara. Ia berjalan ke arah mereka berdua. Terima kasih sudah membiarkanku menginap.
Kau tidak boleh pergi. Jason mulai merasa berdebat dan dia mulai ketika Ian menghela nafas panjang setelah mendengar ucapan Taeyong. Kenapa kau selalu menahanku, Mr. Kim? Tempatku bukan di sini. Lagipun balas dendamku pada Selena sudah tersampaikan. Apa gunanya? Kau yang mengandung anakku, Ian. Itu adalah alasan yang lebih dari cukup untuk aku menahanmu. Potong Taeyong tegas. Ian membasahi bibir dengan lidahnya sendiri. Tak percaya jika Taeyong menginginkan anak dalam kandungannya. Kau menginginkan anak ini? Tanya Ian dengan nada pelan. Kau pikir aku akan menolak darah dagingku sendiri? Aku menyemprotkan, ujar Taeyong membuat pipi Ian memanas. Entah kenapa ucapan itu malah terdengar seperti gombalan di telinganya. Sebenarnya apa yang ada dalam benak mastermu itu? Dia selalu memperlakukanku seenak jidatnya karena dia sudah mengamilimu. Dari Jackson mencari jawaban yang sesimpel mungkin. Ian menganga. Bagaimana bisa dia lupa jika Taeyong adalah Tuhan keduanya Jackson? Tak lama itu Ian mendeci pelan. Ternyata aku yang mencarikan Taeyong wanita malam, ujar Ian tanpa menatap Jackson. Ya, aku yang mencarikannya, jawab Jackson masih santai. Sejak kapan? Sejak aku mulai bekerja dengannya. Tapi aku pikir sebelum ada aku pun dia meniduri banyak wanita. Dia hanya menyimak bingung ingin merespon apa. Awalnya kira dia sama seperti penjahat lain yang meniduri wanita. Tapi aku mulai sadar yang habis berhubungan dengan master tak pernah pulang dalam keadaan baik-baik saja. Mereka pasti babak belur, pingsan. Kasihan sekali, dia semalam mencoba melakukan terapi seperti biasa, tapi dia tidak jadi karena terbayang ucapan gadis pucat yang menyuruhnya hati-hati di jalan. Saat itu juga yang akhirnya kembali merespon, "What do you mean?" Semalam master mengusir wanita yang kupesan seharga $3.000 karena dirimu. Ian menatap Jason tak percaya. Ya, dia benar, namun tangannya sedikit bergerak sendiri. Sebenarnya Ian sama sekali tidak merasa nikmat dengan wanita-wanita karena apa? Itu adalah terapinya untuk belajar mengendalikan diri dengan cara mempraktikkannya dengan para wanita itu. Kurasa terapinya tidak berhasil. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, kurasa ada kemajuan. Bahkan ia malah menyiksa diri sendiri saat berhubungan denganmu. Tidak jelas, Jackson sambil tersenyum. Ian masih belum puas, banyak sekali yang ingin dia ketahui tentang Taeyong. Kira-kira berapa banyak wanita yang sudah dia tiduri? Ian menanyakan itu. Hatinya panas bukan main saat membayangkan Taeyong melakukan dengan wanita lain. Oke, jika kau gabungkan anggota boyband Korea Seventeen dan JDN BTS lalu kopinya masing-masing 10 jari mereka untuk terhitung, sebenarnya itu masih kurang. Penjelasan Jason membuat Ian meneguk ludah. Sebanyak itu. Jason tahu apa yang Ian pikirkan orang gila pun mungkin bisa langsung waras ketika mereka ada tipe orang yang lebih jelas seperti Taeyong. Ya, dan semuanya sesuai kriteria yang Master inginkan. Seperti apa kriterianya? Tanya Ian menaikkan nadanya satu. Kurasa kau menjelaskannya begitu detail.
Kali ini bukan Yen yang merespon, melainkan Taehyung yang sebenarnya sudah berdiri di depan pintu sejak beberapa menit yang lalu. Tubuh Jackson total merinding tatkala mendengar suara Taehyung. Dia pun berdiri dan memberi singiran kudanya. Taehyung memberi kode pada Jackson untuk meninggalkannya berdua dengan Yen, lalu dia duduk di kursi yang tadinya ditempati Jackson. Kalau begitu penasaran tentang kelainan ternyata Yen tak merespon dan memilih meminum tehnya. Tak lama dia mulai sadar dengan wangi manis yang mengalahkan. Keadaan masih canggung, Taehyung pun malah sibuk. Mr. Kim pun mengganti parfum, hanya Yen asal. Dan aku membelinya saat pulang ke sini tadi, wanginya enak, jawab Taehyung. Yen tahu betul varian dari wangi yang dia cium. Sekarang dia tak habis pikir orang seperti Taehyung mau memakai parfum yang begitu girly. Lagi pula aku membelinya dengan uangku sendiri. Aku tak pencuri parfum itu dari siapapun, jadi berhentilah mengajakku berdebat untuk hal seperti ini. Kala itu Yen menganga, bahkan dia belum menyelesaikan pertanyaannya kenapa Taehyung malah nyerocos sepanjang lebar untuk memojokkannya. Bahkan pria itu terlihat marah padanya sekarang. Bukan begitu Mr. Kim, tapi apa sila ucapanku di awal tadi tidak koresponku, malah mendebat soal parfum yang kupakai. Dasar tidak punya hati, sarkas Taehyung sembari membawa muka ke samping. Dan Yen tak bisa berkata apa-apa lagi sekarang. Tapi tiba-tiba tangannya tergerak untuk melus perutnya sendiri. Tiba-tiba dia sadar akan adanya sikap Taehyung ini. Mr. Kim